Pemirsa, nasib Eliezer sekarang menjadi sorotan lagi. Wawancara Eliezer dengan salah satu TV justru menjerumuskannya ke situasi baru bahwa perlindungan yang diberikan LPSK justru kini menghilang. Kami coba bahas kembali kasus ini, pemirsa. Bahwa singkatnya, misalnya kita tampilkan data di sebelah kanan saya ini, bahwa singkat dari kronologinya, pemirsa, pencabutan perlindungan terhadap Eliezer seperti ini. Yang pertama adalah bahwa wawancara Richard Eliezer tayang di salah satu televisi. Kemudian merespon tayangan ini, LPSK mengeluarkan keputusan pada Jumat tanggal 10 Maret 2023. Menurut LPSK, mereka tidak menerima surat permohonan untuk wawancara. Permasalahan di sini bukan sekedar misalnya ada pihak menyebutkan bahwa kan kami sudah mendapatkan izin wawancara dari Ditjenpas begitu ya, atau misalnya perizinan kuasa hukum sudah dapat gitu dari kuasa hukum atau juga keluarga. Jadi sebenarnya bukan sekedar ini yang LPSK baper seperti itu yang ramai sekarang gitu ya. Nah, yang dikejar adalah dari LPSK bahwa kasus ini kalau Eliezer melakukan wawancara atau memberikan pernyataan tanpa sepengetahuan dan persetujuan LPSK, ada potensi yang ditakutkan ini berdampak buruk kepada Eliezer. Makanya Eliezer ini benar-benar dilindungi oleh LPSK begitu. Ada undang-undang yang mengatur soal ini. Jadi semua harus melalui prosedurnya karena ada pasal-pasal yang disepakati. Baik, kami akan tampilkan pasalnya. Pemirsa, berkenaan dengan hal ini ya, bahwa seperti yang Anda lihat di layar kaca ini tentang perlindungan saksi korban. Ini kesediaan saksi atau korban ini untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK. Nah, kemudian juga selama dalam perlindungan, konsekuensi pelanggaran ketentuan ini diatur dengan pasal 32 huruf C, dihentikan perlindungan karena melanggar perjanjian. Begitu. Baik, kita lanjut ke pasal berikutnya. Jadi kalau pasal 30 ayat 2 huruf C ini berisi pernyataan ketersediaan. Bisa kita geser untuk pasal berikutnya. Ada pernyataan bahwa pernyataan ketersediaan atau kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 ini memuat tentang kesediaan saksi, kemudian juga atau misalnya dan atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun selain atas persetujuan LPSK, begitu, selama ia berada dalam pelindungan LPSK. Nah, pihak LPSK dalam keterangan media mengatakan bahwa pelaksanaan perlindungan ini memiliki perjanjian dan pernyataan kesediaan yang telah ditandatangani oleh Richard. Jadi, ia menuturkan salah satu poin tegas dalam perjanjian ini, yakni Richard wajib mengikuti tata cara perlindungan dan tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan resiko berbahaya terhadap dirinya dan tidak berhubungan atau tidak berkomentar secara langsung dan terbuka kepada pihak manapun tanpa sepengetahuan LPSK. Nah, menurut LPSK ada poin dengan Eliezer yang sudah disepakati. Bunyinya seperti ini, pemirsa, bahwa bisa kita geser lagi informasinya. Satu lagi. Oke, jadi dalam pernyataan kesediaan untuk ditegaskan, Richard Eliezer menyatakan kesediaan untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK selama yang bersangkutan dalam masa perlindungan. Begitu, ini menurut dari Mas Ruli Novian, juru bicara dari LPSK sendiri. Jadi sebenarnya semuanya sudah jelas gitu, ada aturan mainnya, bahwa ini bukan sekedar masalah izin lokasi atau seperti apa, namun adalah prosedurnya kemarin yang menurut LPSK juga masih belum benar. Jadi ini sangat disayangkan, karena di ujung perjalanan Eliezer dalam kasus Sambo ini menjadi anti klimaks. LPSK memiliki peran besar sekali dalam memperjuangkan Eliezer di peradilan kasus Sambo. Peran-peran yang dilakukan LPSK sepanjang kasus kemarin adalah, bisa kita tampilkan di sebelah sini, ini LPSK memberikan pengawalan, kemudian juga perlindungan dan pengamanan bagi Eliezer. Jika kita ingat kembali dalam pembacaan sidang vonis begitu ya, tim dari LPSK yang begitu sigap menjaga Eliezer dari suasana gaduh karena semua ingin bertemu Eliezer. Kita putarkan kembali visual pada saat itu. Upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup.
Oke, tayangan ini juga Anda bisa saksikan pemirsa, itu petugas-petugasnya juga ada tulisan LPSK gitu di belakangnya. Jadi benar-benar memang perlindungan dari LPSK ini sejak mulai perjanjian mereka sudah oke begitu ya, sudah deal sampai pada saat kemarin gara-gara wawancara. Nah, dalam perjanjian perlindungan, maka Eliezer ini mendapatkan ada 5 bentuk program pemirsa. Pertama adalah perlindungan fisik dalam bentuk pengamanan, kemudian pengawalan yang melekat termasuk dalam rumah tahanan. Kedua, pemenuhan hak prosedural. Ketiga, kemudian adalah pemenuhan hak sebagai justice kolaborator dan kemudian mendapatkan perlindungan hukum dan terakhir adalah mendapatkan bantuan psikososial. Jadi konsekuensi yang diterima Eliezer setelah polemik di tayangan TV ini adalah dia kehilangan perlindungan fisik. Sedangkan untuk hak narapidana Richard Eliezer sebagai JC ini tidak berkurang. Begitu. Nah, ketika semua sudah terlanjur terjadi, pertanyaan kita selanjutnya adalah mungkinkah keputusan LPSK ini dianulir dan Eliezer bisa kembali mendapatkan perlindungan LPSK? Untuk itu kami sudah bergabung dari luar studio, ada juru bicara LPSK Mas Ruli Novian. Mas Ruli, selamat siang, terima kasih atas waktu Anda. Selamat siang, Mas Anggi. Baik, Mas Ruli, jadi perkembangan sekarang adalah narasinya justru pihak yang bersangkutan menyebut sudah cukup memberikan tembusan ke LPSK dan ada pihak dari Ditjen Lapas yang memberikan izin. Tanggapan Anda, Mas? Ya, tadi Mas Anggi menjelaskan ya dari data-data yang saya simak ya sangat kronologisnya sangat tepat gitu ya. Artinya ya itu memang yang terjadi ya, bahwa kalau pertanyaannya kemudian tembusan sudah cukup, ya tembusan itu bukan izin atau persetujuan, Mas. Tembusan itu informasi aja. Lu mau izin, kamu mau izinkan, mau tidak, ya saya tetap jalan. Kan itu makna dari tembusan. Maka ketika kami dapat tembusan itu di hari Rabu sebelum tayangan itu muncul di salah satu stasiun televisi, LPSK secara kelembagaan bersurat menyampaikan bahwa mohon kiranya tayangan tersebut tidak jadi ditayangkan. Oke. Karena akan berdampak kepada perlindungan dari Richard. Itu bukan ancaman, itu pemberitahuan. Oke. Karena kan yang disampaikan bahwa kami mengancam-ancam, ngapain kami mengancam-ancam, itu kami sampaikan dan kami tembuskan kepada media terkait, kepada Dirjen Pas, kepada pengacaranya. Nah, kemudian pengacaranya kita lihat kemudian di sosmed udah aman segala macam. Ya sudah, berarti memang kan kalau bilang minta duduk bersama, LPSK sudah menyampaikan, udah komunikasi, pimpinan kita sudah telepon dengan baik-baik malahan. Tapi tetap tayang ya, maka dilakukanlah sidang Mahkamah Pimpinan LPSK untuk membahas persoalan dimaksud, sehingga diambil keputusan oleh pimpinan LPSK bahwa perlindungan yang diberikan kepada Richard dihentikan, begitu. Baik, baik. Mas Ruli, apakah ada temuan dari LPSK berkenaan dengan hasil wawancara kemarin yang justru membahayakan dari Eliezer? Tapi jangan dijawab, Mas, kita jeda dulu setelah ini ya. Baik pemirsa, kami masih terhubung dengan Mas Ruli Novian dari LPSK berkenaan dengan status atau juga perlindungan yang dicabut dari Eliezer. Mas Ruli, terima kasih masih bersama kami. Mas Ruli, pihak televisi yang bersangkutan ini berlindung di balik Undang-Undang Kebebasan Pers. LPSK melihatnya seperti apa, Mas? Ya, kita juga orang yang taat undang-undang. Dia ada undang-undang perlindungan saksi dan korban yang sebetulnya dalam konteks ini tidak ada hubungannya dengan kebebasan pers. Gitu. Ini persoalannya adalah perlindungan yang ditujukan untuk melakukan pengamanan secara fisik kepada terlindung LPSK. Nah, dalam rangka melaksanakan perlindungan itu, LPSK harus memitigasi segala risiko yang akan muncul. Nah, itulah poin yang kita sampaikan dalam klausul perjanjian antara LPSK dan Richard. Saya bacakan, demi keselamatannya selama dalam perlindungan, terlindung atau Richard ini wajib mengikuti tata cara perlindungan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan resiko bahaya terhadap dirinya, tidak berhubungan dan memberikan komentar apapun secara langsung dan terbuka kepada pihak manapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan
LPSK dan tidak terpancing pada isu-isu yang berkembang menyangkut pemberitaan atas dirinya, apalagi wawancara secara langsung. Nah, poin ini tidak ada hubungannya dengan kebebasan pers. Ini dalam konteks keamanan, keselamatan yang bersangkutan. Nah, terlepas dari itu, kami sampaikan bahwa Iya. eh, saya ingin menyampaikan begini, persetujuan yang dimaksud oleh LPSK itu adalah surat permohonan tertulis kepada LPSK dari stasiun itu sendiri. Karena banyak stasiun TV, termasuk Metro, yang juga mengajukan gitu. Dan kalau kami tidak berlaku sama, kami tidak berlaku adil, maka wawancara itu akan memicu jurnalis lain meminta hal yang sama. Lalu perlindungan LPSK seperti apa ke depannya? Yang dilindungi LPSK ini tidak hanya satu, ribuan yang dilindungi LPSK dan klausul-klausul itu sama, nggak ada Baik, pembedaan Mas antara Novian, tapi Eliezer ada dengan pernyataan terlindung juga lainnya. bahwa dari LPSK ini kemarin sempat minta supaya dihentikan tayangan sebelum tayang atau kami akan melakukan apa. Ini kan dianggap mengancam kemarin, Mas. Jadi ini sebenarnya poin yang mengganggu kebebasan pers. Tanggapan Mas? Bukan mengancam, kami tidak mengancam persnya, kami Oke. sampaikan bahwa ya mohon untuk tidak ditayangkan karena yang Oke. bersangkutan ini kan terlindung LPSK. Mohon untuk tidak ditayangkan. Kalau ditayangkan itu dapat berkonsekuensi terhadap perlindungan si terlindung LPSK, yaitu paling fatal dihentikan. Kita Baik. kan tidak bukan mengancam persnya. Jadi kan pers juga harus melihat dong, Mas. Pers dalam hal ini harus melihat mana kepentingan yang lebih baik, mana kepentingan yang lebih pas, terlepas dari penyampaian apa informasi ke publik gitu dan lain sebagainya. Maka kita harus jeli juga melihat ini. Toh juga nanti ketika Eliezer bebas, mungkin bisa kita lakukan wawancara bersama-sama. Dan Baik, mungkin itu Mas tidak Ruli, lama lagi, sebenarnya apa ditahan sih saja yang dulu gitu. apa sih yang Harapan dilihat kita kan bisa LPSK? lebih kondusif, situasinya lebih baik gitu. Oke, Mas Ruli, maaf saya potong. Apa sih sebenarnya yang Ya, Mas. LPSK lihat mengancam kepada Eliezer dari rekaman tayangan ini atau dari keberadaan Eliezer selama penahanan ini? Apa potensi-potensi yang masih akan terjadi kepada Eliezer gitu, Mas? Bukan persoalan wawancaranya itu ada yang mengancam, Oke. tapi ketika ada wawancara dilakukan di tempat perlindungan yang dilakukan oleh LPSK, meskipun Baik, itu baik. di tempat rutan yang di bawah instansi lain, ini kan menunjukkan bahwa ada situasi orang bisa masuk siapa saja. Betul. Bahkan gini ya, ini kan bukan pihak-pihak yang berwenang, bukan instansi-instansi terkait, bukan Dirjen Pas, bukan Polri, bukan juga LPSK. Tetapi instansi yang luar yang tujuannya mewawancara, ini kan menunjukkan bahwa kemudian, loh, kalau ini terjadi, ya orang bisa saja keluar masuk tanpa Oke. izin tertulis dari LPSK. Kan Baik. begitu. Mas Ruli, saya dapat poinnya begitu. Jadi poinnya adalah bukan masalah lokasi, bukan masalah apa lagi, tapi adalah ini sekali lagi prosedurnya sudah salah begitu ya. Mas, bisa tidak dianulir? Jadi misalnya dari pihak Eliezer kemudian oke meminta maaf, semua pihak meminta maaf lagi dan minta ditinjau ulang, itu bisa, Mas? Ya bukan ya LPSK kan bukan sedang mengejar permintaan maaf siapapun. Kita Oke. sedang menegakkan undang-undang, mentaati peraturan dan pernyataan kesediaan yang sudah disepakati. Tapi kalau pertanyaannya kemudian apakah Richard bisa dilindungi lagi? Tentu bisa diajukan kembali permohonannya, maka kita akan telaah kembali. Hal ini kan memang diatur seperti itu, nggak ada batasan dan larangan orang untuk melakukan perlindungan atau mengajukan permohonan perlindungan kembali. Kita ini sedang tidak menyalahkan siapapun, Mas, dalam hal ini. Yang saya sampaikan, kami juga tahu Richard sudah sangat berkontribusi dalam pengungkapan perkara. Makanya dalam preskon kami kemarin kami sampaikan, secara fisik kami tidak melindunginya lagi. Tetapi hak-hak dia sebagai narapidana yang itu menyangkut status dia sebagai JC sudah kami sampaikan, bahkan perlindungan, perlakuan khusus dan penghargaan sudah kami sampaikan kepada Dirjen Pas untuk kemudian dapat memberikan misalnya seperti remisi tambahan gitu ya, hak-hak narapidana Iya. lainnya. Jadi harus dipahami konteksnya, tidak sedang mengorbankan Richard, tidak sedang menyalahkan siapapun. Kami sedang menjalankan undang-undang. Undang-undang mengatur dengan tegas, perjanjian juga ditaati, maka ketika perjanjian tidak ditaati, konsekuensinya seperti ini. Ini akan berlaku sama bagi siapapun, bukan hanya kasus Eliezer. Baik. Mas Ruli Novian, juru bicara LPSK, terima kasih atas waktu Anda di siang hari ini. Saya akan kembalikan ke rekan